Halo guys, selamat datang di Arya Kresna Official. Ini adalah channel baru yang kami bangun. Selain di TikTok kami, Arya Kresna Official 95 atau Arya Kresna Official, teman-teman juga boleh mendukung kami melalui kanal YouTube ini, teman-teman. Terima kasih, banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia belakangan ini, khususnya ketika Bapak Jokowi mulai muncul di dunia politik. Kebijakannya yang sangat kontroversial bagi para perampok uang negara. Beliau melakukan hilirisasi dengan gagahnya. Ya, menghilirisasi itu artinya memaksimalkan potensi dari sumber daya alam yang Indonesia miliki di negara kita. Kemudian melakukan pengolahan barang setengah jadi, ya, yang akhirnya kemudian nanti bisa menjadi produk jadi, yang mana di barang setengah jadi ini sudah terjadi lompatan yang sangat luar biasa, seperti hilirisasi yang baru saja dilakukan setengah jadi kepada salah satu produk yang bernama nikel, yang mana salah satu wilayah di Indonesia penghasil nikel adalah Raja Ampat di Papua. Luar biasa, lompatan dari 32 triliun melompat menjadi 410 triliun. Berapa persen teman-teman melompatnya? Dari mana sisi buruknya? Kita tidak bisa menilai dan kita tidak bisa mendapatkannya kecuali narasi-narasi yang hanya menyebarkan ujaran kebencian. Simpel saja teman-teman. Kenapa saya bilang narasi yang menyebarkan ujaran kebencian? Karena narasi ini adalah narasi pesanan dari negara tujuan ekspor barang mentah kita selama ini. Mereka tidak mendapatkan keuntungan sebanyak dulu ketika masih belum dihilirisasi. Itu logikanya teman-teman. Teman-teman bayangkan, begitu banyak ya kebangkrutan pengusaha-pengusaha yang mengolah nikel menjadi batu baterai yang selama ini kita ekspor barang mentah ke negara mereka. Yang jelas teman-teman, ke Uni Eropa dan Amerika. Nah, ketika kita sudah melakukan hilirisasi yang hanya baru produk setengah jadi nih teman-teman, hanya produk setengah jadi, lompatan penghasilan kita sudah begitu besar. Apalagi nih ketika barang tersebut sudah menjadi barang jadi, yang artinya produk sudah siap pakai dan sudah siap dikonsumsi. Betapa besarnya lompatannya teman-teman. Nah, di sini terdapat kerugian-kerugian nih dari negara-negara tujuan ekspor, sehingga kemudian Indonesia melalui kepemimpinan Bapak Jokowi tidak lagi mereka bisa mendapatkan apa yang pernah mereka dapatkan dulu, sehingga kemudian mereka menempatkan orang-orang untuk menebarkan ujaran kebencian, orang-orang yang akan menggiring sebuah narasi bahwa Jokowi adalah sosok oligarki. IKN atau Ibu Kota Nusantara bukan hanya sekedar wujud dari pemerataan pembangunan yang mana Bapak Jokowi sudah melakukannya. Ya, sudah melaksanakan pemerataan pembangunan seperti pembangunan jalan Trans Papua, kemudian pembangunan yang secara menyeluruh dari timur sampai barat Indonesia. Nah, IKN teman-teman, IKN ini bukan hanya sebagai wujud pemerataan pembangunan, tetapi sebagai wujud bahwa Indonesia akan menjadi Indonesia emas, yang mana kemudian IKN ini teman-teman digadang-gadang menjadi ibu kota Nusantara yang menjadi ibu kota termewah. Jadi begini teman-teman, ya, ketika pemerintah ya melaksanakan pembangunan yang begitu besar, kemudian di sisi lain teman-teman, di sisi pembenci ada orang-orang yang tidak menginginkan kekuasaan Bapak Jokowi ini dilihat secara positif, tetapi lebih dilihat secara negatif. Jadi bahkan mereka membuat narasi bahwa IKN dari mana dananya. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa omongan tersebut tidak ada isinya sama sekali, yang mana salah satu politikus ya bernama Adiana Pitupulu pernah mengatakan dan meragukan dana dari pembangunan IKN. Dan faktanya teman-teman, hari ini pembangunan IKN sudah 97%, dan sekarang ini sudah mulai dikirim nih ASN untuk bertugas dan berdinas di ibu kota Nusantara. Itu artinya politikus-politikus yang menyerang IKN sama dengan bukan menyerang IKN-nya, tetapi menyerang sosok Bapak Jokowi yang memiliki karakter kepemimpinan yang sangat kuat, sehingga kemudian harus diserang, dan ini membahayakan bagi kaum perampok rakyat. Selain itu yang sangat familiar, kita sudah bisa melihat bahwa pembangunan jalan tol Trans Jawa saat ini sudah hampir tersambung dari ujung timur Pulau Jawa sampai dengan ujung terbarat Pulau Jawa, yang mana ketika kita keluar dari pelabuhan Merak Banten, kita sudah bisa langsung melewati tol Cikupa, yang mana itu semua sudah tembus di Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita masuk ke tol Cikampek, sudah tembus sampai dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah kita tembus sampai dengan Jawa Timur ya. Kemudian kita menuju ke Jawa Timur bagian ujung, yang mana kemudian nanti kita bertemu dengan pelabuhan Banyuwangi, pelabuhan Ketapang. Lalu kemudian nanti akan kita seberang ke Pulau Dewata Bali, yang mana itu pun sebenarnya akan dilakukan pembangunan jembatan, namun karena beberapa faktor yang tidak mengizinkan hal tersebut dibangun, sehingga kemudian pembangunan tersebut dilanjutkan ke pembangunan jalan tol Gili Manuk Denpasar, yang mana saat ini sudah terjadi artinya persiapan dalam pembangunan seperti pembebasan lahan, kemudian
penggambaran-penggambaran di jalur mana saja yang akan dilewati, dan ini semua teman-teman berdasarkan sinergi yang pernah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Dan jika kita bandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya ya teman-teman ya, pembangunan proyek skala kecil banyak yang mangkrak teman-teman. Salah satu contoh adalah pembangunan Hambalang yang saat ini dihina sebagai masyarakat, dihina oleh masyarakat dan dijadikan guyon sebagai candi Hambalang yang mangkrak. Nah, tidak dengan Bapak Jokowi. Pembangunan di era Bapak Jokowi yang jauh lebih besar dan jauh lebih mega proyek, semuanya tidak ada yang mangkrak satupun teman-teman. Seluruh proyek yang dikerjakan di era beliau semuanya selesai dengan sangat baik. Bukan hanya Java sentris nih teman-teman ya, di Sumatera juga dilakukan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang akan menghubungkan bagian paling selatan Sumatera dengan bagian paling utara Sumatera. Jadi artinya dari keluar kita pelabuhan Bakauheni Lampung, kemudian kita akan melewati jalan tol sampai dengan di Aceh teman-teman, sampai dengan di Aceh betapa panjangnya. Jika nanti jalan ini jadi teman-teman, ini merupakan jalan tol terpanjang di dunia. Jalan tol terpanjang di dunia teman-teman, jika pembangunan ini selesai. Dan saat ini teman-teman, pembangunan sudah fix selesai sampai dengan di kota Palembang, yang mana kita dari Bakauheni fix keluar ke yang namanya daerah pintu tol Keramasan, yang mana Keramasan ini sudah berada di kota Palembang. Nah, dari kota Palembang jika kita ingin mengarah ke Prabu Mulih, kita sudah dibuatkan shortcut menuju ke tol Palembang Prabu Mulih, yang artinya teman-teman semua akan terintegrasi sesuai dengan sumber daya alam kita, semuanya akan terintegrasi. Yang terupdate nih teman-teman ya, Bapak Jokowi mempunyai seorang putra yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi Wapres atau Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam pernyataannya akhir ini teman-teman mendapatkan beberapa kontroversial dari kaum-kaum yang tidak mengerti, yang secara singkatnya nih teman-teman merubah dari future challenge merubah menjadi future opportunity, yang artinya kita harus selalu memaksimalkan dan memanfaatkan segala potensi yang terjadi sesuai dengan iklim. Bahkan perubahan iklim saja teman-teman harus mampu kita rubah menjadi sesuatu perubahan energi yang baik, positif, serta tidak mengganggu atau merusak lingkungan, yang artinya energi-energi yang diciptakan adalah energi yang ramah lingkungan. Nah, dalam hal tersebut Mas Gibran ini dikritik dengan hilirisasi Kemenyan, yang katanya nih teman-teman, Kemenyan itu tidak sesuai, sama seperti bapaknya yang waktu itu melakukan hilirisasi terhadap racun kalajengking. Apakah mereka sadar dan apakah mereka tahu bahwa Kemenyan adalah bahan baku utama pembuatan parfum-parfum terkenal yang dipakai-pakai para koruptor itu teman-teman, yang mana parfum itu harganya jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Salah satu brandnya adalah Louis Vuitton teman-teman, yang mana ternyata bahan baku utama pembuatan parfum mewah itu adalah Kemenyan, sehingga Kemenyan juga menjadi salah satu potensi yang ada dari Indonesia, karena Kemenyan produk yang terbaik berasal dari Indonesia. Rekan-rekan ya, di belakangan ini banyak sekali terjadi isu-isu di pemerintahan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah isu pagar laut ya, kemudian isu ijazah palsu, kemudian isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, yang mana itu diawali dengan pertemuan antara Anies Baswedan menemui Purnawirawan Jenderal. Lalu kemudian ada lagi isu YouTuber Nusantara yang bersenggolan dengan mantan Danjen Kopassus yang bernama Bapak Sunarko. Kemudian isu ijazah palsu, yang mana semua itu teman-teman adalah isu yang sengaja diciptakan untuk memecah belah persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menjatuhkan karakter Bapak Insinyur Jokowi, yang mana karakter tersebut harus dijatuhkan mungkin sesuai dengan pesanan negara tujuan ekspor. Karena lagi-lagi teman-teman, kita melihat bahwa di sini adalah ada agenda besar yang terjadi di belakang ini, sesuai dengan agenda yang sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo mantan ya, di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Sumber ya teman-teman ya. Beliau menyampaikan bahwa di belakang ini ada agenda politik besar yang dijalankan. Nah, kita sebagai masyarakat teman-teman, minimal kita sudah bisa memahami ya bahwa hal-hal tersebut merupakan sebuah isu. Banyak sekali nih teman-teman yang saat ini berlindung pada kriminalisasi, seperti mereka teman-teman para tersangka ijazah palsu itu, para tersangka dugaan fitnah ijazah palsu tersebut teman-teman berlindung pada kata yang namanya kriminalisasi, seolah-olah mereka ini adalah ilmuwan, yang mana kita semua sudah tahu teman-teman ya bahwa hukum itu teman-teman, hukum berlaku sama di setiap orang teman-teman, atau semua orang diperlakukan sama di mata hukum sesuai dengan asas daripada hukum itu sendiri teman-teman. Lalu kemudian seorang koruptor bernama Tom Lembong ya, yang mana beliau ini tersangkut kasus korupsi impor gula teman-teman, yang mana perbuatan daripada Tom Lembong ini teman-teman sudah jelas dia memperkaya orang lain, yang mana perbuatan tersebut dalam hukum ya, dalam tindak pidana korupsi masuk dan memenuhi ranah ya, ranah unsur dalam tindak pidana korupsi. Dan lagi-lagi teman-teman, banyak sekali orang-orang besar yang mencoba untuk melindungi yang bernama Tom Lembong ini. Salah satunya adalah Anies Baswedan, yang
telah dengan jelas menunjukkan sikap bahwa Tom Lembong ini dikriminalisasi. Pertanyaannya, dari mana kriminalisasinya? Sementara Tom Lembong sendiri sudah merugikan negara, yang mana perbuatannya pun telah memenuhi perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Akhir kata teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap Arya Kresna Official, baik pada platform TikTok kami di Arya Kresna Official maupun juga pada platform YouTube kami ya, di kanal YouTube ini yaitu Arya Kresna Official. Teman-teman, melalui kanal ini juga kami akan berusaha membuat narasi yang mana narasi yang kami buat adalah sesuai dengan fakta-fakta material yang terjadi di lapangan. Dan semoga teman-teman, channel YouTube yang kami buat ini juga salah satu channel YouTube yang akan mampu mendukung pemerintah melawan berita hoak yang saat ini sangat beredar luas di masyarakat kita, teman-teman. Berita hoak sangat mengganggu dan kemudian sangat membuat masyarakat menjadi gaduh. Karena itu penanganan terhadap berita hoak yang saat ini kami nilai belum maksimal dari kementerian, teman-teman. Kami membantu secara sukarela, teman-teman, untuk melawan berita hoak. Akhir kata, saya Arya Kresna mengucapkan terima kasih dan jangan lupa berikan dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe pada kanal YouTube kami. Terima kasih dan selamat berjumpa pada konten selanjutnya.